Shalom, selamat malam, selamat datang di GPPS Air Hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Mari kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebelum kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus, syukur buat kebaikan Tuhan, syukur buat anugerah yang bisa luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sekali padamu Yesus. Pada malam hari ini, kau masih bisa berkenan kami bisa datang tempat ini, Yesus, kau bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya curahkan kuasa-Mu tempat ini, sehingga kami dapat menyanyi dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kami menyerahkan Tuhan kami, ya Tuhan, dari awal pertemuan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua dengan Yesus. Kiranya berkarya berkata tempat ini Tuhan, penuh dengan kuasa-Mu Yesus. Kami menyerahkan Tuhan kami memberi tangan Yesus, ya Tuhan. Amin.
dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita katakan Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus jalan kaki, aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran.
kita Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan cinta dan kasih Tuhan untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo yang mau bersaksi silakan. Bagaimana kabarnya setelah jalan-jalan bareng? Luar biasa, sakit Itu ya. Kita semua punya cekat. Saya bersyukur sekali saudara kalau kami sekeluarga bisa mengikuti acara jalan bareng. Karena secara manusia mungkin saya nggak bisa ya. Karena saudara tahu saya sama kaum muda nggak kerja itu ya, itu juga jadi masalah. Tapi Pak Yos bilang, penting daftar ya, itu carry ya. Dia langsung saya iya, pokoknya daftar. Terus saya berdoa Tuhan, saya mau jalan bareng. Saya minta Tuhan kasih sambung ya saudara. Terus waktu itu hari Sabtu, itu arisan. Saya berharap itu dapat ya saudara untuk tamu. Ternyata nggak dapat. Terus saya itu mikir di jalan itu ya, jadi Ponorogo saya pulang dulu. Saya naik motor sendirian, Tuhan aku tuh udah berdoa loh Tuhan pengen dapat arisan buat kamu. Aku butuh loh Tuhan, kok yang dapat malah banyak juga orang Kristen juga yang dapat. Dalam hati itu seperti itu ya saudara. Terus aku terus bilang bahwa Tuhan itu memberkati tidak lewat arisan, tapi dengan cara yang lain. Langsung saya tangkap benar. Oh iya Tuhan, makasih ya Tuhan, kau memberkati aku dengan caramu yang lain. Kok aku tuh seringkali menentukan gitu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Benar saudara, waktu 2 hari sebelumnya itu saya dapat sambung ya saudara. Puji Tuhan, ya cukup lumayan bagi saya. Terus yang kedua, kau benar tahu sakit waktu hari Minggu udah ibadah ya. Belakangnya sakit tadi 2 hari itu nggak bisa duduk. Terus saya gini, dong sakit, masa nggak jadi ke Jogja atau gitu ya? Udah terlalu ini sakit, masa nggak jadi ke Jogja? Terus saya bilang gimana? Masa nggak jadi gitu? Dia malu-malu ya, betul jadi ya aku bilang gitu ya saudara. Terus saya berdoa, Tuhan, tolong kalau Engkau izinkan kami jalan bareng ke Jogja, sembuhkan kaum Tuhan. Ya puji Tuhan saudara, sebelum hari hanya itu bangun pagi sudah duduk saudara, nggak sakit, tidak katanya gitu ya. Puji Tuhan saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Saya mau setan kurang ajar gitu, mau digagalkan saya gitu, mau ikut jajah mau digagalkan. Saya kalau ada orang itu saya nggak bilang setan itu pintar, tidak saudara. Kenaan dia setan itu pintar terus ya. Semua kan nanti setan itu pintar, mulai sekarang jangan katakan setan pintar. Setan kurang ajar ya, itu yang selalu saya katakan. Setan kurang ajar mau ngalang-ngalangi aku mau dulan ke Jogja. Terus karena apa? Kamu sembuh paginya itu sebelum berangkat itu tenggorokan saya sakit saudara, kayak mau batuk pilek. Ya pulang saya perang itu setan kurang ajar mau gagalkan saya untuk ikut ke Jogja. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa kami sekeluarga bisa mengikuti acara di Jogja itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Karena kamu juga nggak capek katanya, nanti kalau ada lagi gimana mau ikut ya padahal banyak yang sakit ya, tapi saya bersyukur ya kamu sehat, pulang dari Jogja dia sehat. Kalau ada acara lagi mau ikut. Kalau dulu waktu kami bekerja jarang ya bisa pergi satu keluarga ya. Kami bisa bersyukur dalam kondisi seperti ini kami bisa mengikuti acara gereja bersama-sama ya saudara. Puji Tuhan, ini yang dapat saya saksikan biar ini menjadikan satu berkat bagi saudara ketika saudara mungkin berdoa menginginkan sesuatu, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya cara yang lain di luar pikiran dan dugaan kita. Puji Tuhan, haleluya. Amin.
Tuhan. Ada lagi? Saya percaya semua pasti mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apalagi waktu kita jejak kemarin, berkatnya sangat luar biasa. Amin. Walaupun berangkatnya luar biasa, pontang kanan, pontang kiri, rasanya seperti naik roller coaster, tapi puji nama Tuhan bisa nyampe dengan selamat. Haleluya. Bapak Ibu sudah capek untuk puji nama Tuhan? Belum. Mau puji nama Tuhan lagi? Amin. Bapak Ibu semuanya percaya kalau ada kuasa Tuhan di tempat ini? Amin. Kita akan pujikan satu pujian, yaitu ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan tempat ini. Saatnya kita menenangkan hati kita untuk bisa mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama pujikan satu pujian yang dikatakan ku terhubung dengan Allah.
kasih Tuhan untuk hadiahmu malam ini. Terima kasih buat cintamu, terima kasih untuk segalanya yang Kau telah berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai malam ini. Kami boleh hidup sampai malam ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini. Bahwa hadirat-Mu sanggup untuk memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan Tuhan, menangkap setiap apa yang Kau mau dalam hidup kami saat ini. Kami percaya Tuhan, kami akan dengar akan firman malam ini. Berfirmanlah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji Tuhan. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Berikan senyum yang manis buat diri saudara. Katakan hari ini engkau luar biasa. Gimana saudara setelah jalan-jalan ke Jogja? Halo. Sakit semua. Nanti tahun depan mau lagi enggak saudara? Mau. Tapi kok mau? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kebersamaan itu cukup penting. Amin. Jadi my church my home. Ini gereja kita ini punya apa? Punya tema tahun ini bahwa gerejaku adalah rumahku. Jadi dengan jalan-jalan kemarin saudara bisa saling mengenal satu dengan yang lain saudara. Dan puji Tuhan, semua happy. Halo? Happy. Sampai rumah malam tidak apa-apa ya saudara ya. Kami yakin dan percaya biarlah program ini bisa kita jalankan tahun depan. Setuju? Setuju. Lebih jauh lagi, amin. Nabung dulu saudara ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam ini. Saya akan beri judul dengan judul kerendahan hati. Apa saudara? Kerendahan hati. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan tidak tertarik untuk memberkati saudara. Tuhan tidak tertarik untuk memberi saudara kaya. Tetapi Tuhan tertarik membentuk karakter setiap hidup kita. Mungkin bisa dialih ini agak kurang saya rada pilat. Bisa Jadi Tuhan itu tidak tertarik untuk memberkati kita, tidak tertarik untuk memberi kita kaya saudara. Tetapi Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita. Membentuk apa saudara? Karakter kita saudara. Kenapa? Kalau masalah memberkati Tuhan itu gampang. Sehari ini saudara bisa diberkati Tuhan, bisa halo saudara? Bisa saudara. Tuhan itu bisa memberkati kita hari ini. Tapi masalahnya saudara, kita bisa tidak dipercaya oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, karakter itu lebih penting dan di atas segalanya saudara. Karakter itu yang bisa membuat saudara bisa bertahan stabil. Kenapa Bu? Hidup saya kok turun naik saudara? Karena karakter kita belum beres di hadapan Tuhan. Malam ini ayo kita akan belajar saudara tentang karakter ini. Jadi kalau karisma itu hanya sementara. Saudara, karisma itu apa saudara? Karisma apa saudara? Loh, orang ini kok berkarisma banget loh. Karisma itu apa? Mungkin Samuel bisa Mempesona. apa saudara? Jadi karisma itu apa ya? Mungkin ada sewenang apa gitu. Aura betul. Jadi aura itu bersifat sementara, tetapi yang karakter itu sifatnya itu kekal saudara. Makanya hari-hari ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu bukan karisma kita, bukan yang di luar ini saudara, tapi yang di dalam hari-hari ini. Dan hari ini saudara kita akan belajar satu karakter yang namanya kerendahan hati. Saudara mau menjadi orang yang rendah hati? Halo? Mau diberkati Tuhan? Kalau Tuhan ingin menitipkan berkat itu kepada kita syaratnya harus rendah hati. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, syarat mutlaknya
kita harus rendah hati. Kalau engkau belum rendah hati, Tuhan itu sampai apa? Sampai engkau benar-benar rendah hati baru diberkati Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar tentang rendah hati. Sekarang saya mau tanya, rendah hati itu apa? Mungkin bisa membantu saya. Rendah hati itu apa, saudara? Sabar. Hmm? Sabar. Kan sabar ya, boleh. Apa lagi saudara rendah hati? Tidak sombong, terus tidak sombong, tidak angkuh, humble, tidak memandang rendah orang lain. Saudaraku, kalau orang yang sombong itu kelihatan, saudara. Cara melakukannya wes tapi ya saudara nek sombong ngomong nggak mau lihat bawah, nggak ngerti depan ada got, saudara nabrak satu kecemplung lah. Hati malam ini ayo kita belajar tentang kerendahan hati, saudara. Jadi Tuhan itu sangat senang dengan orang yang rendah hati. Mau disayang Tuhan? Mau disayang Tuhan? Syaratnya saudara harus rendah hati, bukan rendah diri loh, saudara. Rendah diri itu apa, saudara? Minder, bukan orang minder, tapi ini rendah hati. Jadi rendah hati itu tidak memandang rendah orang lain. Kebanyakan gini, saudara, saya tuh sering kenalan sama orang kalau kita tuh pakai kaos oblong, kata celananya itu celana segini compang camping, orang itu kadang nggak menghargai kita. Belum bener nggak, saudara? Seringkali kita tuh dianggap apa, sebelah mata. Coba kalau kita tuh pakai apa, jas bodoh dan duit, orang itu apa, hormat. Kenapa? Seringkali manusia itu memandang apa yang di luar, saudara. Malam ini ayo kita belajar apa itu kerendahan hati. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Yang ketemu katakan amin. Kita akan membaca bersama-sama Amsal 22 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah yang pertama apa, saudara? Kekayaan, terus kehormatan, dan kehidupan. Di sini, saudara, ganjaran itu apa, saudara? Hasil dari rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Tapi seringkali kita itu pengen kaya dulu, pengen dihormati dulu, pengen hidupnya enak dulu tanpa saudara rendah hati. Bisa enggak, saudara? Ini rumusnya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hari ini, saudara, seringkali kita itu pengen kayanya dulu. Bener enggak? Umur jam mempeng dan sugih. Nah, saudara, pengen bikin apa-apa supaya dihormati. Tapi malam ini, Bapak Ibu, ayo jangan kita kejar yang kaya, hormat, kehidupan, jangan. Tapi kejarlah dulu kerendahan hati. Saudara, ciri-ciri orang yang rendah hati itu yang pertama tadi, saudara, apa, saudara? Tidak sombong. Tidak sombong, saudaraku. Jadi orang yang sombong itu orang yang memandang rendah orang lain. Hari-hari ini ketika kita itu sombong adalah awal dari kejatuhan. Saya bilang, aku gak sombong kok. Aku gak sombong kok. Justru ketika engkau bilang aku gak sombong, engkau sombong. Nah, seringkali manusia itu gini, saudara, antara sombong dan tidak sombong itu bedanya tipis banget, saudara. Kan seringkali kita itu tidak sadar kalau kita itu sombong. Bapak Ibu, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Ketika engkau sudah mulai sombong, hati-hati. Gimana doaku tuh, gimana caranya? Orang ciri-ciri orang sombong itu apa, saudara? Merasa benar. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa benar, dikandani, ya, angel, itu sudah ciri-ciri orang sombong.
sombong, diomongi. Jangan apa? Jangan mandi di pantai. Nah, saudara, jangan mandi di tengah pantai. Nanti apa ada ombak. Dia ngomongin kemarin anak Papua itu saudara sampai tengah. Lah nek umpama ora mulai sampai dhewe digoleki boy saudara ya. Saya pernah ngomong jangan mandi terlalu terlalu di tengah saudara. Enggak apa-apa dulu saya sudah biasa di Papua karena ya wis kemudian ombak karepmu saudara ya. Ini loh. Jadi saudaraku, ini ketika kita sudah merasa benar, itu kita sudah sombong. Ayo, hari-hari ini kita check up hati kita. Nek dikandani wis mulai ngeyel-ngeyel, berarti aku ki sombong. Enggak usah orang lain hari ini, tapi kita cek diri kita sendiri ya saudara ya. Jadi ini check up buat saya juga saudara. Yang kedua, orang yang sombong itu biasanya haus pujian. Apa Bapak Ibu? Haus pujian. Biasanya ibu-ibu ada ayu mana ya saudara. Mumpul saudara saya. Nek diomongin lemu malah nesu. Ada yang lemu tenang saudara. Saya pernah ya dulu sebelum bertobat saudara, saya itu pernah dibilang sama orang, beli pakan kucing, mungkin namanya Mbak Mirah ya, pernah ya di sini Mbak Mirah. Sakit hati saya saudara. Ini loh, orang sombong ini sakit hati, diomongin orang tahu saudara, gak manggon saudara. Saya pernah dibilangi gini, saya beli pakan kucing, Chris, saya kamu kok kayak balon loh. Saya marah saudara, saya sepanjang perjalanan saya ngomel. Aku batin udah timbang kowe kuru. Dia sangat kuru sekali ya. Tahu ya Mbak Mira ya, kuru sekali, maaf. Saya sepanjang perjalanan ngomel. Maka suami saya bilang gini, jajan deloken kowe iki kaya bal tenan ta jelas. Oh iya ternyata saudara. Ini loh. Ternyata kaya bal gabut ternyata ngono kuwi ora terima saudara. Ini loh. Orang yang sombong itu seringkali tidak sadar. Jawa saat ini dia ilmu, puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Amin. Ibu-ibu yang kebanyakan lemah seperti saya ya wes puji Tuhan ini loh. Jadi kita itu belajar untuk rendah hati. Jadi yang kedua, orang yang sombong itu haus pujian. Jadi anak-anak di ayu nih, ibu ini. Yo ayu hari ini seperti bidadari, wong senang sudah hari-hari ini saudara. Ayo jangan kita haus pujian manusia, amin. Tapi berbahagialah ketika Bapak Ibu itu dipuji oleh Tuhan. Yang ketiga, orang sombong itu ciri-cirinya bersikap kasar. Nah, saudara, bersikap kasar itu omongannya ya kasar, arogan. Bapak Ibu, ketika kita itu mulai berkata kasar, kita itu sudah sombong. Jadi tadi pagi saya itu dicek up sama Kevin. Kevin itu benar-benar anak saya yang jadi reminder ya, jadi pengingat dalam hidup saya. Dia bilang, Mama itu nek ngomong itu banter-banter lemahku. Nah, dia tanya sama saya, Ma, ini pakai kaos kaki yang mana? Yang baru apa yang lama? Sebenarnya pertanyaannya itu apa saudara? Pertanyaannya itu baik-baik saja, tapi karena saya itu nek banter enggak marah saya tuh langsung. Kamu kenapa kok pakai yang Mama pertanyaannya apa? Jawabannya apa saudara? Kemudian saya mulai, oh iya Tuhan, saya ini terlalu sombong, ngomongnya kudu keras, kudu banter, kudu apa? Keras. Saudaraku, ketika kita mulai di check up, mungkin anak-anak kita dimulai di elekne anak dhewe rasa nesu saudara. Saya bilang terima kasih ya Bin, maaf ya Bin. Saya di tempat saya itu budaya maaf itu sudah setiap pagi ya maaf saudara. Kevin itu apapun maaf ya mah saya puji Tuhan ya punya Kevin itu apa ya, pokoknya jalur maaf kurang maaf saiki tak seneni malah makan banyak nggak boleh karena terlalu gendut sudah. Dia ngomong maaf ya nek muni maaf ya gak iso ya maaf ya wes maaf balik pulang mangan mau apa ini loh. Jadi jangan berkata kasar. Nah, ketika kita sombong itu perkataan kita itu kasar pada orang lain, mungkin kita tuh tidak sadar ya saudara ya, kita ngomong keceplosan
ternyata orang lain sakit hati. Pernah nggak saudara kita tuh seringkali kita yang ngomong awak dhewe itu gak rumongso, gak kroso, tetapi yang diajak ngomong kita tuh yang ini tuh ya perkataan yang dulu ini loh. Orang sombong itu saudara, jangan berkata kasar. Jadi kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi sampai Tuhan membawa kita ke titik yang paling rendah? Pernah nggak saudara itu berpikir, kenapa ya hidupku sekarang kok di titik terendah? Seringkali kenapa ya Tuhan kok membawa aku sampai 0 hari ini? Mungkin seringkali kita nyalahnya Tuhan, betul tak saudara? Aku berdoa loh Tuhan, aku berpujian penyembahan, aku baca firman. Kenapa usahaku sampai sekarang kok belum diberkati? Karena Tuhan sedang mendidik kita untuk kita menjadi orang yang rendah hati, supaya kita tidak sombong. Saudara, kalau wong sombong gak usah diwarai, wes sombong. Sangkot cilik aneh ngono wes sombong. Kayak tetangga saya begini, punya prinsip sombong nomor 1. Orang duit ya sombong. Nah, ini loh, jangan seperti ini jangan dikerjakan dalam hidup kita, saudara. Jadi ketika Tuhan membawa kita ke titik paling rendah dalam hidup ini, berarti Tuhan itu sedang berurusan dengan hati saudara, dengan hati Bapak Ibu saat ini. Oh, ternyata masih ada kerikil-kerikil kesombongan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak dinolkan Tuhan, mungkin saudara, kemarin ya Ibu Heni kemarin ngomong ya saudara ya, saya sampai dinolkan Tuhan berapa tahun kemarin? 3,5 tahun. Dulu saya itu sombong kalau mulai apa? Kemarin itu mulai memberi itu berapa? Misalnya 2 juta. Oh, saya harus lebih dari 2 juta. Ini loh saudara, introspeksi diri. Kenapa Tuhan membawa sampai ke titik ini? Karena dalam diri kita masih ada yang namanya kerikil-kerikil kesombongan. Malam ini, ayo jangan sombong saudara, karena kesombongan itu awal dari kejatuhan. Nah saudaraku, jadi hidup itu kita butuh Tuhan. Saudara, kemarin saya pernah ada statement ya, air tanpa ikan dia tetap air, tanpa ikan dia tetap air, tanah tanpa pohon dia tetap tanah, tetapi ikan tanpa air, ikan tanpa air, pohon tanpa tanah mati. Tuhan tanpa kita dia tetap hidup. Kita tanpa Tuhan mati. Wah, saudara, bambung tahu sih tanpa Tuhan saudara ya. Hari-hari ini saudara, jangan sombong. Kalau saudara ganteng, saudara cantik, ini semua berkat Tuhan. Kegantengan, kecantikan ini sementara. Saudara, kok nek wis manula atau lansia ya wis wah, keriput saudara, mbok dikai apa skincare, sama wes saudara, karena makanya sudah lama saudara. Jadi jangan sombong. Kekayaan kita ya sementara saudara. Jadi kekayaan itu juga sementara saudara. Jadi orang sombong ada satu statement gini ya, di langit masih ada langit, engkau kaya, di atasmu masih ada orang kaya. Nek duwe yo meneng ae, gak sah. Kakek omong-omong duwe-duwe diposting nang apa kene kae. HP apa status. Wah, tak gombyo lah tanggane WA. Mbak utang duwite, Mbak. Ngono nesu-nesu saudara. Wong utang ae ngene-ngene. Disalah siapa saudara? Kita. Kenapa kita harus pamer punya uang banyak? Ya, bener saudara ya. Saya pernah itu. Tapi aja itu duit tenanan, duit apa duit lah pak tenang manggoku marah Mbak Christine pinjam 200 waktu itu ya, terus kita pinjam sampai sekarang balik. Ya di langit masih ada langit, jangan kita sombong saudara. Orang kaya itu wakeh ning kono iki, jangan kita itu merasa kaya. Nek sugih yo meneng ae wis, gak usah dipamer-pamerke saudara ya. Jadi gunung itu tidak perlu dia ngomong dia itu tinggi, tetapi
Orang sudah tahu kalau gunung itu tinggi. Saudara kaya, gak usah ngomong saudara kaya. Orang tahu kalau saudara itu kaya, saudara. Ini loh, jadi jangan sombong. Saya senang dengan Bapak Yusuf Hamka. Pernah dengar Bapak Yusuf Hamka siapa, saudara? Oh ya, yang punya jalan tol seluruh Indonesia ini. Ketika ditanya, Pak, sepatunya Bapak itu harga berapa? 50.000. Konglo loh saudara, sepatunya 50.000. Jam tangannya Pak, berapa ratus juta Pak? 150.000. Terus dia tanya, Pak, Bapak itu kesukaannya berarti loh di restoran yang apa itu namanya, yang mahal-mahal. Enggak tuh, Bapak makannya di mana? Di warung Tegal. Saya senang di Ponorogo itu ada warteg kok. Warteg orang tiap pagi saya makan di situ. Warteg ini mainan menunya bilang-bilang tapi harganya murah. Ini loh, orang kaya saja loh, dia mau merendahkan hati saudara. Awal dewe sumurung duitnya sih pas-pasan kok. Mangane neng foto ceklek. Kebanyakan manusia ceklek saudara ini loh. Ayo hari ini kita tuh apa? Jangan sombong karena di langit masih ada langit saudara. Ketika kita sombong itu awal dari kejatuhan. Kalau saudara sombong saudara, bom kalau kata bapak itu bom kuburan cino, bom sing sombong bakal ciloko. Saudara itu kalau kita sudah mulai sombong, mulai kejatuhan itu, lubang-lubang kejatuhan sudah ada di depan kita saudara. Makanya hari ini Tuhan memberikan kita memberikan kita pelajaran untuk kita itu menjadi orang yang rendah hati. Mau rendah hati, amin. Jadi orang sombong tadi yang pertama itu ciri-cirinya selalu merasa benar. Check up hati kita. Kalau kita merasa benar, diomongin ngomong ya lah saudara, berarti kita sombong. Apalagi ibu-ibu udah diomongin urung ngerti, urung kayak seperti saya ini. Wah, nek urung dia udah ngomong gini, nek urung ana faktane belum percaya ini. Malah orang sombong jadi diomong bojone ngene urung percaya, ini merasa benar. Yang kedua tadi haus pujian. Jadi jangan kita haus pujian. Yang ketiga jangan kita berkata kasar pada orang lain. Saudaraku, di sini sampai sini sudah jelas. Ngomong samping ojo sombong. Nah, nek mlaku ojo mlangak ae saudara. Saudara, kalau mlaku piye nek wong udah hati nunggu permisi. Nah, ya. Itu orang rendah hati saudara. Kalau saudara itu yang mlaku ngene ya di depan saudara ada got lah ngerti saudara. Jadi ini orang yang sombong itu cara melakukannya beda, cara melirik ya beda, mandang rendah orang lain. Jadi salami malah mana ini, saudara, ada yang salami ini malah melirik, saudara, hati-hati. Ini loh, kita belajar supaya kita tidak sombong. Kita harus jaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 akan baca. Amsal 4 ayat yang ke-23. Sudah ketemu? Katakan amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan hati. Apa saudara? Hati-hati dengan hati. Kita tidak tahu loh. Oh guyu mesam artinya piye? Benar tak saudara? Kita pun yang punya ya tidak tahu saudara. Hati-hati dengan hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya kalau Tuhan beri berkat saudara banyak, jaga hati. Nah sudah mulai kaya, jaga hati.
Biasanya sebelum diberkati doanya kenceng. Nah, mulai diberkati Tuhan, piye saudara? Bolong-bolong yang koyo iki bolong, menung. Nah, hati-hati karena saudara kalau di firman Tuhan, kekayaan itu merupakan berat bagi kita. Seringkali kita itu sama Tuhan diizinkan loh tak berkati, tetap enggak engkau bisa jaga hati. Kalau engkau diberkati hari ini kaya, diberkati Tuhan, punya mobil, punya segalanya, jaga hati saudara. Karena hati ini licik sekali saudara. Jaga hati. Kalau kau punya deposito, punya semuanya, jaga hati. Karena dia saudara, kemarin saya khotbah di Mbak Esther, kalau kekayaan itu bersayap, hari ini ada, besok hilang, itu namanya kekayaan. Makanya kita harus jaga hati, jangan sombong. Kalau engkau bisa bergaul dengan siapa saja, amin. Dengan orang miskin ya bisa, dengan orang kaya ya bisa. Jangan kita milih-milih saudara. Semua ini saudara. Yang pertama aja apa? Jangan sombong. Nah, yang kedua saudara, ciri-ciri orang yang rendah hati itu adalah humble. Apa saudara? Humble. Artinya humble itu mungkin bisa membantu saya. Humble itu orang kok humble, kok ganteng, humble, putih pisang. Orang kok humble itu apa saudara? Humble itu suka menolong orang lain, bertutur kata sopan atau ramah. Nah, saudaraku, orang yang rendah hati itu humble. Dia suka menolong orang lain, saudara. Ayo kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Yang sudah ketemu bisa membantu saya. Efesus 4 ayat 32 mungkin bisa membantu saya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetapi hendaknya kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi orang yang humble itu adalah orang yang ramah, orang yang santun, saudara. Mau jadi orang yang ramah, amin Bapak Ibu, amin. Jadi orang itu jangan karena gak gelem bergaul, ya kan? Kita harus ramah antara satu dengan yang lain. Orang yang humble itu adalah orang yang bergaul dengan siapapun. Saudaraku, kalau engkau hari-hari ini masih ngotak apa? Oh, aku golongan Chinese, oh kayak Jawa, oh kayak Batak, oh kayak itu, kita belum rendah hati. Jadi kalau kita masih ngotak-ngotak, kalau kita masih ngeblok saudara, kita belum rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang humble, tidak pilih-pilih teman, dengan siapa saja dia bisa bergaul. Tapi seringkali ya, aku gak tahu bestiku kayak gaul. Nah, pernah gak, apalagi ibu-ibu namanya kelompok gitu tidak mau dipisah. Nah, ini loh, ini belum humble saudara. Saya makanya program kemarin itu untuk apa? Untuk kita itu saling mengenal satu sama lain, amin. Untuk kita saling berbagi satu sama lain supaya kita menjadi orang yang humble di hadapan Tuhan. Orang yang humble itu bertutur kata sopan, tidak arogan. Saudaraku, saya rindu jemaat kita itu sopan, santun, ngomong gak usah banter-banter, istilahnya gak usah. Kita punya ramah ya, saudara. Saya senang dengan driver kita ya, Mbah Imam. Saudara kemarin tahu ya Mbah Imam. Mbah Imam itu santun orangnya. Kami itu sudah pakai Mbah Imam itu beberapa kali, saudara. Uangnya santun,
mati. Ora kakean omong santun nggih Bu. Padahal kami itu masih muda ya. Dia begitu santun, begitu humble. Jadi saya senang meskipun dia itu sudah usia tua kan ditanya ya, mau siapa Pak drivernya? Banyak yang muda-muda saya itu ya, saya Ponorogo itu saudara ya. Saya mintanya Mbah Imam, kenapa? Karena orangnya santun, saudara, tak berplengah, ya saudara. Nggih, ya itu. Seperti itu, orang yang humble itu, orang yang apa? Bertutur kata sopan, tidak arogan, saudara. Ayo malam ini kita belajar, saya pun belajar, kita semua belajar menjadi orang yang ramah, ketemu teman. Nah, monggo kalau orang kampung itu biasanya apa? Mesti menyapa. Saudara, kalau ada orang monggo Pak, monggo Bu, itu orang yang ramah. Kalau saudara itu kampung langsung kok piye saudara? Anak sapa to kae? Saudara mesti bapak diketok-ketone bapak orang Jawa saudara. Ora ngerti apa-apa. Uang kok iso biaya kalau orang kampung, tapi kalau ketika kita itu nah, monggo Pak. Loh, anake sapa? Kae wong kok iso grapiak men. Jadi orang humble itu adalah orang yang grapiak. Saudara mau grapiak? Amin. Kalau saudara friendly itu apa? Gampang akrab dengan orang, temannya banyak saudara. Jadi saya itu sama Pak Bambang ini setiap sore itu jalan-jalan ke mana itu Berang. Di Dropo itu ada lapangan yang namanya lapangan Berang saudara. Di situ saya mesti jalan sore di situ. Kalau golek apa? Golek mangsa loh. Mangsa ini katanya dua di mangsa. Karena saya itu senang memotivasi orang. Wes sampai kena susah tak tangani saudara. Saya itu bakul saudara. Saya ngobrol di situ. Dia ngomong, Bu, oh sampai nih kok awake seger men apa jamune Bu. Jamune apa? Kok iso suweger kayak mesra men karo bojone lah saudara. Jamune apa? Hatinya senang. Hati yang gembira adalah obat saudara ya. Jadi jamunya itu senang. Hati yang gembira. Seperti kobun tadi, secara manusia kobun ini ya kesel loh Cisan. Lah wong aku sing waras, mangke sing iki sehat logrek kabeh awakku saudara. Kemarin itu waktu di Breksi itu kami kan itu saudara, apa itu saya wajib itu loh. Nah dulu saya pernah waktu sama bapak dulu kan pernah nyewa wajib tapi gak se-ekstrim itu saudara. Ngobat habis saudara. Wah wis ra karuan sampai kena aku ketata wesi lalu sampai sekarang diangkat gak kena. Iki Pak Tarji iki bengok bayar larang ngene iki. Wah saudara ngobat habis sampai mutah saudara. Ini mah patang atau saya terima kalau ngene. Saya kira tuh selfie gitu ya, lihat pemandangan lah kok jan nemen saudara. Jadi wes dilebokne kali barang. Kalau mana kali itu piye ya. Untung Pak Muhadi ndak ikut panjenengane ikut ngono wis nyontek nih wes. Wah, aku kaget. Lah kok mlebu kali barang kok. Ini apa? Lah, habis di puncak saudara diturunkan. Wes ngoeng gredeg dadane anu. Ayo foto guru hantu. Alah, aku hantu barang. Anu pinta ngomong, Mbak, wes ngoeng gredeg kaya ngene malah kan foto guru hantu. Kemudian pikir, wah, wes foto-foto, wes foto saudara. Sampai Pak Tarji ini harus mabut. Nanti puncak itu ngeres lah. Anu saudara apa namanya geletak dalam lemah. Ini apa? Saudara itu loh. Oh, saudara ini apa termasuk apa istilahnya ini? Yang guyu tapi guyu wedi piye maksudnya iki. Sampai buasan tak delok nggawa jilbab mau obat. Dari belakang mungkin ada yang videonya itu loh. Ya ampun ini guys. Ini ya sama yang ini piye sih? Saya dimasukkan ke sungai itu. Saya kira tuh kalau keliling-keliling di tebing-tebing itu kan enak, kita nggak usah jalan. Iya, ya saya kira begitu. Kenapa kalau ngomong nggak usah jalan? Saudara, mulai ngene apa ini? Saudara saya ketakan persis sama saya itu mau kemarin saudara. Ya, lah untung Pak Muhadi ini kan yo kuwe melok ya waktu itu Pak Muhadi. Jelala ini jipe ora sejeng ya Pak ya.
Untung pit bapakmu gak melok banyak pembalan yang melok lah nyontek nih loh kita aja mejanya yang cukup seperti itu ya jadi kita kontin jadi kita jadi apa kembali lagi ya kak tetap semangat intinya kita itu tetap semangat jadi momen-momen kebersamaan ini supaya apa kita itu saling apa ya saling mempererat satu sama lain amin jadi saling kenal mungkin Bu Asih dengan Bu Tarji malah ngobrol kalau seperti ini kan pulang ya pulang tapi kan ketika kita ada momen seperti ini kan kita bisa saling mengenal satu sama lain tahun depan lagi oh ya Pak melok nah yuk tahun depan lagi saudara ya jadi ya silakan Pak tahun depan ke Bali ya saudara siap nabung loh ya mungkin bendahara bisa mengelola tabungan mungkin siap yang penting fisiknya disiapkan saudara ya karena Bali itu nyebrang segoro saudara kok waktu jadi GPPS hidup ini selalu apa ya baru saudara setiap hari mesti ada apa namanya perubahan demi perubahan siap mengalami perubahan amin jadi Pak Gembala sudah ada lagi nih tapi korang supaya apa oh GPPS hidup kok eksis loh ya karena kita itu mindset main home gerejaku adalah rumahku amin puji Tuhan ayo kembali lagi ya yang kedua tadi orang yang rendah hati itu orang yang humble jadi perkataannya sopan dan santun yang kedua orang humble itu suka menolong saudara peka terhadap kesulitan orang lain peka terhadap kesulitan orang lain peka itu apa saudara tanggap uangnya peka rotek dan tangi kita harus tanggap terhadap orang lain kalau saudara kita susah kita harus menolong saudara suka menolong dan menabur kebaikan saudara kalau engkau menabur kebaikan itu akan balik pada diri kita kalau kita suka nabur kebaikan tidak hanya uang saudara ya tetapi kasih sayang senyum itu sudah kebaikan jadi ketika engkau menolong orang kalau engkau belum menuai nanti yang menuai siapa anak cucu kita makanya saudara ayo peka terhadap orang lain oh wong iki kok ketoke ngguguh ae ndang dikei obat kita harus aktif ya memberkati orang lain menolong orang lain serasa sepikiran dengan saudara kita jadi orang yang humble itu orang yang peka orang lain itu butuh bantuan kita amin saudara jadi kalau ngerti koncone loro koncone susah ojo tok gak ngerti saudara tok mumer tok gak ketok wah tolong tok gak ketok ayo hari-hari ini kita tanamkan kita harus suka berbagi dengan orang lain saudaraku beberapa hari yang lalu saya itu pulang dari Madiun ya dengan anak-anak ketemu sama orang tuanya kakak Theo orang tuanya itu saya orang tuanya temennya Theo waktu itu kan makan bareng makan mie goreng kemudian orang tuanya kita makan bareng Pak Gemini langsung bayari ibu sama anaknya tapi kita nggak ngomong kalau dibayari saya tiba-tiba langsung pulang saudara kebaikan itu akan balik nih contohnya ya saya kemudian menengah langsung ngomong sama Mbak itu habisnya berapa sekian ya kita pulang kemudian mamanya Haifa ini WA saya bunda kan kami itu kawan bunda gitu ya bunda gak enak aku ini kok dibayar itu bunda gak apa-apa sudah itu berkat buat jenengan gak enak bunda wis toh gak apa-apa kita itu berbagi besoknya saudara saya ngumpul kan gini kita tuh sama Tuhan sekali doa Tuhan apa yang kami butuhkan engkau sediakan Kevin ini esok ini ngomong ya nih ma aku pengen gurame engkau aise oke gurame ma aku pengen gurame yo saya tuh karena gurame kudu betet ya kudu pokoknya ribet lah iya
ketika saya di Beran ngantar Theo ini karate, mamanya Haifa itu datang saudara, gua rombyong gua sak namanya sak mika gede itu kertas kresek merah itu, bunda nopo to Bu niki kagem bapak dan melauk bunda sekedhik bunda kok repot-repot mawon saudara balik ya kemarin kita later dia langsung besoknya masak buka guramene enak 10 saudara Kevin sesuai dengan kebutuhan pin kan doan aku saiki doa ambek Tuhan Mas pin Tuhan aku butuh gurame oh Tuhan sediakan kakek kon entek ya wes bolak-balik kafe habis saudara saya loh gurame 10 kan habis makan semua ya ampun pin jadi kebaikan yang kita tabur itu akan balik pada kita amin saudara kalau saudara suka berbagi suka memberi maka kebaikan itu nanti akan ngintel sama jenengan sedaya amin Bapak Ibu jadi ayo hari ini humble suka menolong dengan orang lain bertutur kata sopan dengan yang lain itu namanya rendah hati mau berbagi amin yang duwe aja di gegem dhewe saudara ayo berbagi hari ini Mbak Esther berbagi sawi ya ibu-ibu nanti ini panen sawi ya Mbak nah berbagi sawi berbagi orang kudu larang sawi engko besok dimasak saja ini ibu tenang nanti dapat sawi ya dari Mbak Esther nih kita berbagi apa yang ada padamu saudara jangan pelit jadi orang aja pelit medit pikir jangan saudara tapi jadilah orang yang suka menolong orang lain hanya senang dengan GPP Saya Hidup ini kekeluargaannya cukup luar biasa ketika Kobul kemarin mau naik ke bis kode jadi ini loh peka gitu loh bukan ditok nega langsung ditolong di apa nih saudara ini loh orang yang peka terhadap orang lain saudara jadi jangan egois hidup itu jangan egois ngomong sampai ngojo egois nah kita harus peka terhadap orang lain butuh dan ditolong hendaklah kamu ramah terhadap yang lain penuh kasih mesra nek mesra didelok enak lho kayak mesrane arep bojone seneng enggak seneng tapi kalau saudara itu suami istri nah wisik sing lanang wedok lho ndi bojoku ilang ayo digandeng ya kemana-mana di Malioboro nah digandeng aku gak mlaku aja dari kemarin ini ya ini loh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu saudara jadi yang pertama tadi apa tidak sombong yang kedua humble mau jadi orang humble orang dari tempat ini amin ayo saling menolong satu dengan yang lain saudara koncone susah ada melok susah serasa itu gitu orang lain susah kita ikut orang lain susah kita ikut susah kalau orang lain senang kita ikut senang tapi kebalikannya seringkali orang lain susah kita senang kalau orang lain senang kita susah keliru saudara ya tapi bener saudara kalau tetangga nenek tuku kulkas susah tapi tetangganya loro seneng jangan seperti itu saudara serasa itu ya kalau orang lain susah kita ikut susah kalau orang lain senang kita ikut senang ini loh namanya humble yang terakhir saudara orang yang rendah hati itu adalah orang yang berjiwa besar orang yang berjiwa besar saya mau tanya berjiwa besar itu apa saudara orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang mau minta maaf saat berbuat salah maupun tidak berbuat salah. Orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang rendah hati. Saudaraku, kalau saudara sudah bilang minta maaf, berarti saudara berjiwa besar.
Saya sangat bersyukur ya dengan Bapak Hasan ketika ditanya kemarin kesan pesannya apa Bapak ulang tahun. Saya minta maaf. Orang yang minta maaf itu adalah orang yang berjiwa besar. Padahal Pak Hasan saya sama Pak Gem sudah doa. Seminggu sebelum saya doa, Tuhan Pak Hasan dalam nama Yesus, Pak Hasan tidak lewat, Tuhan dalam nama Yesus. Saya doakan terus pagi malam Tuhan supaya Pak Hasan lancar jaya hari ini Tuhan malam. Nah saya doakan Pak setiap pagi dan malam Tuhan jamah Bapak Hasan dalam nama Yesus dalam nama. Terus tiba-tiba saya menangis waktu Bapak Hasan ngomong saya minta maaf. Oh saudara, orang yang mau minta maaf itu adalah orang yang berjiwa besar, orang yang rendah hati. Kalau saudara tidak punya jiwa besar, kon minta maaf ya saudara. Angel, wong ngomong minta maaf angel saudara, karena tidak punya jiwa yang besar. Orang yang rendah hati adalah orang yang minta maaf duluan meskipun tidak berbuat salah. Belum enggak saudara? Aduh geger ada bojone. Apa? Hah? Kan enggak ada yang tahu. Nah ini contoh Pak. Aduh geger besar-besaran. Siapa dulu yang minta maaf? Istri atau kita? Atau suami? Yang enggak benar. Hah? Yang enggak benar minta maaf dulu. Oh yang enggak benar. Nah, kalau kita punya rendah hati saudara, meskipun tidak salah kita harus minta maaf. Bendang bar saudara. Sok kalah putrane jenengan caci ayu. Nah itu loh, jadi kita harus minta maaf saudara. Saya Kevin itu ya setiap hari itu minta maafnya anak 10. Maaf ya mama cantik ya. Maaf ya mama cantik. Nah, minta maaf ya. Orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang mau minta maaf saudara. Kalau kita itu mempunyai rendah hati, kita minta maaf itu gampang saudara. Tapi kalau kita tidak punya jiwa besar, kalau minta maaf seringkali salah ya. Kalau minta maaf orang gelem, gak gelem nyapa, aku gak salah dulu lah. Ini loh orang yang tidak punya jiwa besar. Tapi kalau orang yang punya jiwa besar, sedang meskipun orang salah, saya minta maaf. Kata maaf itu saudara bisa meluluhkan amarah sebesar apapun. Ketika saudara ngomong maafkan aku sayangku, bojomu sing maune kelop-kelop pengen langsung ini loh, langsung apa? Ini ngelondoh beda langsung mereda, meleleh. Maafkan aku di peluk. Namanya gampang saudara. Jadi bapak-bapak yang bapak-bapak marah-marah yang suka marah-marah ya, saya kasih tip. Wes ndak dirangkul maafkan aku sayang ngono wes bar minta maaf itu saudara. Kata maaf itu obat yang paling manjur dalam sebuah hubungan. Tapi kenapa suami dan istri itu masih ngotot-ngotot? Karena dia itu tidak mau ngalah, gak gelem minta maaf. Nah, dalam hubungan persaudaraan itu sama. Ketika wis ngomong maaf, mbok salah kaya apa, mesti itu sudah hati itu sudah luluh, sudah beda saudara. Maafkan aku. Nah, saudara, orang yang berjiwa besar adalah orang yang mau minta maaf meskipun tidak salah. Dan orang yang seperti ini disayang oleh Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang mau mengampuni. Saudara, kalau engkau ingin diberkati Tuhan hari-hari ini, engkau harus mengampuni satu dengan yang lain. Kata mengampuni ini adalah melepas. Mengampuni ini tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tidak membahas kesalahan orang lain. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang mau mengampuni. Mau mengampuni Bapak Ibu? Mau mengampuni, amin. Jadi kesalahan istri kita, kesalahan suami kita sak gunung, kita harus ampuni. Malam ini saudara, kerendahan hati itu berbicara pengampunan. Meskipun suami kita atau istri kita itu salah seperti apa, ayo lepaskan pengampunan. Nek dilepas ojo dibahas. Seringkali kita gitu ya Bapak Ibu. Kowe mbiyen ngene itu mbiyen yo omong terus. Kowe mbiyen ngene. Kita hidup bukan biyen tapi sekarang. Seringkali kita gitu, mungkin hal yang dulu, mungkin kesalahan yang dulu.
nggak akan beres hidup ini, saudara. Makanya orang yang rendah hati, orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang mau mengampuni. Saudara mau mengampuni satu dengan yang lain, amin. Lepaskan pengampunan untuk siapapun yang telah menyakiti hati kita. Mau mengampuni malam ini? Ketika engkau mengampuni orang lain, ketika engkau mengampuni orang lain, saudara, maka kerendahan hati itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka Tuhan nanti akan percaya menitipkan berkat itu kepada kita, saudara. Mau menjadi orang rendah hati, mau dipercaya oleh Tuhan, amin. Kalau engkau ingin dipercaya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, engkau harus rendah hati. Ayo kita akan baca, kita akan bangkit berdiri. Yang terakhir, ayat yang pertama tadi di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Kita baca bareng-bareng, saudara. Kita renungkan bareng-bareng. Engkau menjadi orang yang rendah hati, engkau akan diberi kekayaan sama Tuhan, amin. Engkau akan dihormati oleh Tuhan, dan engkau akan diberi kehidupan yang kekal oleh Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita akan baca bareng-bareng dengan lantang supaya ini menjadi rema dalam hidup kita. Pemain musik maju ke depan. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Kita akan puji dengan satu pujian. WL singer silakan. Haleluya, kita akan siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus bekerja malam ini, saudara. Bapak Ibu, supaya hati kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong di hadapan Tuhan, orang-orang yang humble, orang-orang yang berjiwa besar. Haleluya, haleluya. Oh ya, terima kasih Tuhan. Mengenapi firman-Mu, Engkau mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
kepadamu Tuhan. Jaga hati kami untuk kami dekat dengan Engkau Tuhan. Jaga hati kami untuk kami tetap berpaut kepadamu Tuhan. Malam ini kami bawa seluruh jemaat kami ke PPR hidup Tuhan. Kiranya Tuhan semua jemaat kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang humble Tuhan, orang-orang yang berjiwa besar Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan berubah, kami akan menjadi orang-orang yang rendah hati Tuhan. Tinggallah pasakala papa. Buat kami melekat Tuhan, buat kami dekat Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Engkau terus berjalan bersama kami Tuhan, melewati hari-hari ini Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bawa gereja kami ke PPR hidup Tuhan. Kiranya perkenan-Mu turun atas gereja kami Tuhan. Perkenan-Mu turun atas gereja kami. Karakter Ilahi mengalir atas gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi apapun bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, firman yang sangat luar biasa dan menjaga kita untuk bisa selalu rendah hati di depan Tuhan ataupun di depan orang lain. Karena dengan rendah hati kita merasa hidup kita itu terasa damai, santai aja, bawa aja. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya saya minta nanti untuk Yohan berdoa untuk bersama. Apa yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan persembahan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus amin. Sambil persembahan dijalankan dan terus mengadakan kota persembahan, kita akan menyanyikan satu pujian. Lagu ini diciptakan sama anak-anak Youth 4 ini. Saya rasa lagunya sangat, kata-katanya sangat luar biasa. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan dan kita sama-sama belajar tentang lagu ini.
kepada yang bertugas menyatakan waktu jemaat, waktu dan tempat, waktu silakan. Shalom, selamat malam. Shalom, malam. Kami akan membacakan pengumuman sepekan kegiatan gereja. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan ibadah raya setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Youth GPPS Air Hidup hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 jam setengah 8 di gereja, setengah 7 di gereja. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 jam setengah 7 di rumah makan Citra Rasa Babatan. Ibadah sekolah minggu setiap minggu jam 7 malam di Pastori. Bapak Ibu yang ada pergumulan dan minta didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Dan ini ada dana rekreasi di Jogja dolan bareng kemarin. Total pemasukan 10.882.000, total pengeluaran 7.325.000, sisa dana 3.557.000. Dan sisa dana rekreasi masuk di kas dana Natal 2024. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Untuk tambahan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kami akan menyampaikan lagi yang tadi untuk ibadah minggu, untuk besok minggu kita tidak di sini dikarenakan di tempat ini ada acara suran. Jadi suran desa. Jadi paginya ada reog dan malamnya ada keledekan. Jadi di depan gereja ini. Jadi rumah Pak Wannya kan di belakang. Jadi untuk ibadah minggu kita alihkan di rumah makan Citra Rasa Babatan, di tempatnya Pak Yohan. Kalau nggak tahu Citra Rasa yang Sopo, tempatnya Pak Yohan. Acaranya sama jam setengah 7 malam. Jadi saya mengharap semuanya bisa hadir. Kita mau juga sama-sama ibadah di sana, menikmati berkat Tuhan dan juga menikmati firman dan juga menikmati makanan yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau di warung itu tidak usah takut lapar nanti. Ya, tadi kami sudah menghubungi Pak Yohan. Bisa ya Pak Yohan? Terima kasih Pak Yohannya bisa. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sisa dari rekreasi kemarin 3.557.000 itu kita gunakan untuk Natal. Karena ini sudah bulan Juli dan nanti Natal kita adalah Natal gabungan dan kita adalah tuan rumahnya. Dan saya sudah ngobrol sama istri, nanti sisanya uang ini mau saya belanjakan untuk seragam gereja. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya belikan kain, nanti dengan jahit sendiri dengan biaya sendiri. Karena saya punya konsep, nanti yang perempuan itu saya belikan kain batik sama brokat. Jadi nanti mau di model seperti apa monggo. Karena kita tuan rumah, kita mau menampilkan sesuatu yang beda. Karena kalau kita tuan rumahnya biasa-biasa kita, karena saya sendiri juga sebagai ketua rayon, jadi kalau saya nggak maksimal nanti takutnya nanti juga nggak baik. Jadi makanya nanti Bapak Ibu ini kan masih ada waktu, nanti kan acaranya paling tanggal 25 Desember. Jadi nanti bisa browsing dulu modelnya yang bagus, yang seperti apa. Mau dibuat daster, ya monggo. Mau dibuat pedotan, ya monggo. Seperti kita persiapkan yang terbaik. Itu untuk kata kita. Dan nanti kalau untuk make up-nya sama seperti tahun kemarin, kalau kita mau buat konsep yang lebih bagus lagi supaya kita ada gebrakan lagi. Jadi make up lagi tidak apa-apa. Kita akan nanti kita akan siapkan untuk make up. Jadi Bapak Ibu, ini masukkan aja. Pengen pilih warna apa? Supaya nanti tak belikan loh. Aku nggak cocok Pak Yos.
Ya, supaya kita sama-sama bisa punya konsep yang sama warnanya. Mungkin ada masukan, monggo, tidak apa-apa, nyantai saja. Biru apa coba? Biru, luasan biru. Apa lagi? Hijau sage. Apa lagi? Mbak Seman ya? Merah. Iyo, gak podo apa itu? Terus apa dewi-dewi? Mas Budi apa pengennya warnanya, Pak? Hitam. Merah marun, enggak apa-apa. Hitam jadi malah sangar loh. Gimana? Sangar lah hitam. Sangat ya. Bu Adi pengennya warna apa? Merah marun. Oh, Pak Muhadi, penentunya Pak Muhadi. Nah, mau pengen warna apa Pak Muhadi? Jadi kau campur ya, ini apa? Gimana Bapak Ibu? Suara terbanyak. Suatu banyak apa di Merah maron. Merah marun. Ya, merah marun. Tapi ada dua loh Pak, Gimana Pak? yang cerah sama yang enggak. Ya, yang marun itu biasanya yang tidak cerah Pak. Iya, Dua. iya. Yang merah cerah itu ada lagi ya. Jadi nanti kita akan belanja paling enggak kalau ada minggu-minggu ini, minggu depan. Nanti kita juga share lagi di waktu kita belanja supaya enggak silih ginji. Iya. Diaktifkan grupnya. Kalau yang pengen ikut ya monggo. Jadi kadang-kadang saya pakai satu mobil, nanti kalau jenengan mikir, aku pengen ikut, pengen enggak apa-apa. Tapi sesuai dengan ketentuan jumlah orangnya. Jadi kalau sudah penuh ya nggak bisa ikut. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan belikan untuk seragam dan nanti Bapak Ibu bisa browsing untuk modelnya terserah. Jadi kita tidak batasi modelnya seperti apa. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Bapak Ibu sehat? Amin. Nah, jadi rekreasi kemarin sebenarnya saya juga evaluasi. Jadi saat rekreasi kok malah bagi loro kabeh. Apa tidak ada rekreasi? Ya saya mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menyumbangkan berkatnya, terus tenaganya, buat Pak Muwadi, Pak Hasan, Bu Hasan, terima kasih semuanya. Buat semuanya pokoknya kami mengucap syukur, tanpa kalian kita tidak bisa rekreasi bareng. Jadi nanti agendakan lagi, yang belum ikut bisa ikut lagi ya. Mas Dita sama Mbak Uta nanti bisa di planning lagi. Tahun depan Natalan di mana Pak? Kita mau cari tempat kalau rencana kita mau cari di Madiun, di Ayam Goreng Pemuda. Ayam Goreng Pemuda itu kita tempatnya gratis, tapi makannya harus di sana. Nah, di sana sudah ada soundnya, sudah ada porsinya, pokoknya sudah siap lah di sana. Tapi kalau jenengan punya rekom, misalkan yang di Madiun, sebenarnya di Lopo tuh ada gedung baru, tapi harganya 5.800.000 itu promo, tapi sudah ada soundnya belum Mas? Kayaknya belum ya Mas ya? Belum. Nah ya betul. Kosong. Nah jadi itu nanti juga eman-eman pengelola kita juga pasti nanti banyak. Jadi kita juga minta dukungan doanya dan kita minta dukungan dananya. Jadi Bapak Ibu yang bergerak, kita buka donasi mulai malam ini sampai nanti tanggal 25 Desember. Jadi saya bersyukur sekali punya jemaat seperti jenengan. Gak usah dikongkon, wis pokoknya saya buat itu Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu suatu kerinduan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Jadi seperti Bu Kumba tadi, ojo pelit, ojo medit. Ini untuk Tuhan pokoknya nyanyi. Tuhan akan ganti yang terbaik. Amin. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah saat ini sampai berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan pada Ibu Kumba.
penuh ucapan syukur pada saat malam hari ini, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadiratmu mengurapi setiap kami yang hadir, menjamah kami setiap yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami, menguatkan kami dan mengajari kami. Kami semua boleh terberkati oleh firman pada saat malam hari ini. Memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada dan melayani. Tuhan senantiasa memberkati rumah tangganya, anak-anaknya, usahanya. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan akan senantiasa berjalan keluar yang terbaik. Memberkati usaha pekerjaannya, memberkati sawah ladangnya, memberkati peternaknya, memberkati buah kandungannya, memberkati apa yang dilakukan. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu boleh ada di dalam setiap kehidupan kami yang pulang ke rumah masing-masing boleh tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dalam wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini dari Bapa Surgawi lewat putranya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, menguatkan kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok bisa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.